Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sujan Kasari, mahasiswa semester 3 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Bisakah kakak menjelaskan data diri kakak atau perkenalkan diri kakak? Perkenalkan, nama saya Nurun Dasari, saudari dari Rosmayani. Oh, hubungannya saudara. Ya, Oke, baik. Adapun tujuan saya adalah untuk mengonfirmasi jawaban yang sudah saudara kakak kasih kepada saya, dan ini akan berlangsung selama 30 menit. Apakah kakak bersedia untuk diwawancarai? siap. Oke. Adapun pertanyaannya yaitu sebelumnya saudara kakak mengatakan bahwa dia tidak sering mengalami sakit kepala. Apakah itu betul dan atau tidak? Ya betul, dia itu paling sering kalau musim flu, dia cepat sekali dikena menular dari orang lain. Seperti apa itu kak? Kayak demam, flu, batuk, itu sih paling sering. Apakah ada faktor lainnya kak kalau semisal itu flu, demam atau apa? Nggak ada sih. Eh, apakah saudara kakak sering meminum obat saat sakit? Nggak sering juga. Kalau vitamin? Kalau vitamin dia mengkonsumsi vitamin, namanya itu Kapikles, dia mengkonsumsi satu kali sehari sebelum tidur. Kalau makanannya kak, kalau porsi makanannya itu, pola makannya itu gimana? Pola makannya itu dia sangat jaga pola makan, olahraga teratur. Kalau malam dia tidak mengkonsumsi karbohidrat. Oke. Makanannya seperti sayur-sayuran atau buah-buahan ya? Ya, Seperti apa sayuran atau buah-buahan seperti apa itu kak? paling sering buah-buahannya itu pepaya. Banyak. Bisakah kakak jelaskan permasalahan yang saudara kakak alami selama ini? Permasalahannya sih paling sering cemas sih. Dia tuh sering cemas berlebihan, kayak apa ya, sesuatu yang belum terjadi dia akan cemas tuh. Belum tentu terjadi dia cemas duluan. Apa itu akan coba jelaskan kak bagaimana sudut pandang saudara kakak? Sudut pandang bagaimana? Tentang bagaimana Keseharian Iya. atau bagaimana? kayak saudara kakak itu bagaimana begini, bagaimana itu saudara kakak sifatnya, Oh, sifat. sudut pandangnya bagaimana? Dia tuh orangnya baik, paling sering sih pemarah sih. Cuk, bisa dijelaskan kak apakah dia betul mengalami masalah kecemasan berlebihan? Betul, dia tuh cemas berlebihannya sudah terlalu tinggi, tidak bisa terkontrol gitu. Mencemaskan hal-hal yang tidak perlu. Coba kak, bagaimana keseharian saudara kakak? Kesehariannya sih dari pagi gitu sampai ke malam. Pagi bangun sholat, terus itu sholat dia baca Al-Quran, terus olahraga. Setelah itu berlanjutlah sama aktivitas dia di luar. Sudah kurang tahu aktivitas dia di luar. Terus malam pulang istirahat, ya sudah. Bagaimana contoh kecemasan yang berlebihan yang pernah saudara kakak alami pas sama kakak? Apa ya, paling sering, kemarin kan dia sudah wisuda. Apa ya, paling sering cemas ya, cemas berlebihnya itu kemarin gara-gara publish jurnal sih. Mungkin takut tidak terpublish, takutlah begitu, cemas yang tidak perlu. Apakah itu kecemasan yang berlebihan itu
sering curhat kepada kakak? Nggak sering juga sih. Bisa dijelaskan kak, bagaimana saudara kakak itu dalam menjalani dunia pekerjaannya kak, tapi dalam kecemasannya, seperti selalu overthinking tentang pekerjaannya. Kalau pekerjaannya sih dia menjalani dengan baik, overthinkingnya kalau soal pekerjaan sih nggak berlebihan. Kayak nggak berlebihan sih kalau soal pekerjaan. Kalau cemasnya, Iya. apakah ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kecemasan saudara kakak dalam dunia pekerjaan? Cemasnya sih paling kalau lambat bangun, takut terlambat ke kantor, gitu aja sih. Oke. Tadi saudara kakak mengatakan bahwa dia tadi saudara kakak mengatakan waktu terlama saat saudara kakak tidur itu 30 sampai 40 menit, apakah itu benar? Tidur malam, siang, Atau apa? siang? Kalau siang sih ya 30 menit lah paling lama di tidur siang. Kan paling coba hari Minggu gitu kan, Senin sampai Jumat kan dia kerja, Sabtu Minggu paling di rumah itu paling lama adalah beberapa jam. Kalau ada kegiatan di luar sama temannya pas keluar, nggak sering juga sih. Apakah di keluarga kakak ada mengalami permasalahan psikologis juga selain saudara kakak ini? Nggak ada sih. Apa ya? Apakah faktor kecemasan berlebihan itu dapat mengganggu konsentrasi saudara kakak di rumah? Kalau mengganggu aktivitas sehari-hari sih nggak juga, nggak berlebihan banget sih cemasnya. Kayak cemas yang overthinkingnya sih yang paling sering. Overthinking bilang kalau berhadapan sama orang bilang bagaimana ya menjelaskannya, kayak sikapku baik nggak sama ini orang, perkataanku bagus nggak sama yang aku ucapkan ini, benar nggak sakit hati nggak itu orang. Terus bagaimana kakak menyikapi tentang kecemasan yang berlebihan terhadap saudara kakak? Saya ke dia sih tergantung sih. Nggak ada sikap Menyikapinya kak kayak jangan terlalu berlebihan. kadang sih biarpun kita bilang jangan terlalu cemas karena kecemasan dia itu sudah agak berlebihan. Biarpun kita bilang oh enggak apa-apa, pasti dalam diri itu ada tetap kecemasan gitu. Terus responnya saudara kakak ketika kakak bilang begitu gimana? Responnya baik, mendengar, mengambil yang positifnya.
apakah dampak kecemasan berlebihan terhadap saudara kakak mengganggu di aktivitas sehari-harinya? Kalau ada aktivitas sehari-hari sih nggak ada yang mengganggu. Paling paling sering mengganggu itu saja kayak overthinking, itu kata-katanya menyakitkan orang atau tidak, itu aja sih. Nggak ada yang lain banget sampai cemas banget. Eh, Coba bisa kakak jelaskan tentang permasalahan yang saudara kakak alami itu, kan tadi kakak bilang kecemasan berlebihan. Coba deskripsikan kak bagaimana itu ketika saudara kakak mengalaminya itu. Apakah itu bagaimana? Cemas sih kayak berkeringat, cemas, tidak tenang, terus pikiran kemana-mana, kayak itu sih, juga pikirannya kemana-mana. Terus kayak kecemasan itu enggak dibilang berlebihan, enggak juga sih, biasa aja. Saudara kakak tadi mengatakan bahwa dia terlalu percaya diri. Apakah itu betul? Betul banget. Itu bisa masuk di mana aja, circle siapa aja, berteman sama siapa aja. Itu orangnya humble banget, bisa gabung sama siapapun, bisa enjoy sama siapapun. Gitu sih, dia tuh enjoy sama siapapun, berbaur sama siapapun. Apakah ketika saudara kakak dalam berinteraksi dengan seseorang, apakah itu merasa cemas? Kalau cemas sih mungkin cemas kayak apakah kata-katanya tadi menyakitkan itu orang, itu aja sih. Tidak sampai berlebihan banget overthinking, nggak ada juga. Ya. Apakah saudara kakak mengatakan tadi tentang perkembangan fisiknya itu seperti naiknya berat badan, apakah itu betul? Betul banget. Dia itu jaga pola makan, karena setiap dia mengkonsumsi karbohidrat terlalu berlebihan, berat badannya akan naik. Terus berat badannya itu susah turun, jadi dia harus menjaga makan, pola makan, olahraga. Itu sih paling sering olahraga sih, olahraga yoga, lari. Apakah itu mengganggu dapat mempengaruhi kecemasan saudara kakak? Mengganggu sih tidak, paling sering lari itu kan untuk kecemasan itu bagus, kayak mengurangi kecemasan, bisa lampiaskan ke olahraga. Kita kan olahraga melupakan semua permasalahan apapun gitu. Mungkin dengan cara olahraga, yoga, dia bisa melupakan semua kecemasannya sih. Bagaimana saudara kakak mengatasi kecemasan berlebihan itu yang kakak tahu? Seperti saya bilang tadi, mungkin dengan olahraga, lari, yoga, lampiaskan ke hal-hal positif lah. Kayak biasa juga dia tuh paling sering
suka banget ke mall, jalan-jalan. Itu sih kayak hal-hal yang positif. Oh, dia juga suka baca novel. Itu sih lampiaskan ke situ aja sih, hal yang positif. Apakah ada kecemasan yang berlebihan itu yang berdampak bagi orang? Untuk berdampak pada orang sih nggak ada, karena kayak kalau kecemasan dia itu mungkin kecemasan diri dia itu mungkin kalau dia sudah bertemu sama orang, apakah itu saja dia pikirkan dengan apakah saya menyakitkan hati orang ini, apakah perkataan saya ini tadi menyakitkan orang tersebut. Paling overthinkingnya sebelum tidur itu sih tidak ada sih yang mengganggu aktivitas dia. Jadi permasalahan yang dihadapi saudara kakak itu cuma masalah kecemasan berlebihan. Iya sih, kecemasan berlebihan dan overthinking yang berlebihan. Tapi lebih dia mendasari itu kecemasannya. Iya, kecemasan sih. Ketika saudara kakak mengalami kecemasan yang berlebihan di dalam perkumpulan keluarga, apa yang terjadi itu kak? Kalau kecemasan di depan keluarga sih jarang. Kan biasa cemasnya dia itu ketika dia sendiri, nggak di depan banyak orang sih. Mungkin dia hadapi sendiri, tenangkan diri sendiri. Lebih memendam sendiri ya? Ya, memendam sendiri. Nggak ada yang sampai nggak bisa kayak berkenan di depan orang, nggak juga sih. Apakah kan tadi kakak bilang saudara kakak itu mengalami permasalahan yang masalah kecemasan berlebihan. Terus kalau ketika tadi kakak bilang kakak anda itu suka marah. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana ketika kecemasan berlebihan itu muncul dan ketika itu juga marahnya juga muncul, bagaimana itu Kalau paling sering marah sih kalau dia itu nggak campur paut sih sama kecemasan dia sama marah, karena kan kalau dia tuh paling sering marah kalau kita nggak rajin membersihkan kotor rumah, paling nggak baju menumpuk. Itu aja sih kalau kecemasan yang sampai berlebihan campur marah sih nggak ada. Cemas dia kan saya bilang tadi seperti overthinking sama orang, apakah perkataan dia menyakitkan ini, nggak ada sih sampai campur marah sama kecemasan dia. Apakah kakak merasa khawatir tentang permasalahan yang dihadapi saudara kakak itu kecemasan berlebihan? Untuk kecemasan berlebihan sih kadang merasa perlu nih dibawa ke psikolog, ya kan? Tapi untuk saat ini sih belum sampai ke tahap yang cemas berlebihan banget sih. Karena baru masalah ya? Ya, bermasalah, baru kayak gejala-gejala gitu, nggak bisa dia atur gitu sama pikiran sama hatinya, bilang baik nggak ini. Itu aja sih, nggak sampai kecemasan yang sangat berlebih juga. Apa yang kakak takuti tentang kalau kecemasan saudara kakak itu muncul? Apa yang kakak takuti? Berdiam diri di dalam kamar sih. Seperti berdiam diri itu seperti apa kak? Kayak nggak keluar kamar, atau
seharian, nggak keluar beraktivitas. Tapi kalau kecemasannya sih jarang, karena itu mau dibilang lebih bersosialisasi ke orang-orang, suka bersosialisasi sama tetangga, apa ya, suka aja sih beraktivitas di luar rumah gitu. Dia tuh nggak suka diam di rumah gitu, jadi kadang kita ketemunya itu malam aja atau weekend. Begitupun kalau weekend sore kita keluar, dia punya beraktivitas lain, saya juga punya aktivitas lain, jadi kadang nggak ketemu juga sih. Kecemasan berlebihan yang dialami saudara kakak itu sudah berapa lama? Nggak tahu. Kalau kecemasannya sih mungkin sejak awal 2020 kali ya, awal masuk kuliah S2-nya sih mulai ada kecemasan dalam diri dia gitu, kayak muncul masalah-masalah yang dia hadapi. Berarti baru ya. Kapan saudara kakak itu mengalami masalah kecemasan berlebihan? Kecemasan berlebihannya sih baru-baru ini sih, kayak mungkin 2 minggu atau 1 minggu yang lalu sih muncul kecemasan yang berlebihan sih. Apakah itu berdampak negatif bagi individunya sendiri? Kalau individu dia sendiri sih, untuk dia sendiri mungkin capeknya sih, mungkin dia capek sendiri, capek beban pikiran sih juga itu kalau kita cemas. Mungkin itulah kecemasan yang berlebihannya, dampak kepada dirinya kayak dia lelah sih paling sering. Apakah saudara kakak sering mengalami kepanikan yang berlebihan tentang bagaimana kecemasannya? Kalau paniknya sih enggak juga, panik enggak sih, itu aja sih kecemasan. Bagaimana kakak mendeskripsikan tentang kecemasan saudara kakak ini di minggu-minggu ini? Nah, kok tiba-tiba ada masalah ini? Awal gejalanya itu awalnya saat dia mau publish jurnal sih, karena dia tuh overthinking, bisa nggak jurnal dia itu terpublish sebelum wisuda. Kan kalau wisuda itu kita harus mempublish jurnal, mungkin muncul kecemasan yang berlebihan gitu sampai dia overthinking, bisa nggak ini jurnal terpublish sebelum dia wisuda, bisa nggak ini publishnya selesai. Itu sih awal kecemasan gitu. Itu sih gara-gara publish jurnal kepikiran gitu, bisa nggak jurnal dia selesai pada waktunya, terpublish pada waktunya, bisa nggak dia ikut wisuda.
Apakah saudara kakak sedang merasa lelah saat sedang mengalami kecemasan? Ya sih lelah, lelah pikiran juga sih, lelah fisik. Kalau fisik sih nggak juga. Kalau lelah pikiran sih iya, lelah pikiran mungkin penyebabnya juga itu sih. Udahlah. Jadi intinya kak, saudara kakak mengalami kecemasan baru-baru ini, baru 10 minggu lebih. Terus juga kesadarannya itu kalau ketika mengalami kecemasan itu sebenarnya sering cara mengatasinya itu olahraga, makan Ya, dia lampiaskan ke olahraga sih. Ketika mengalami itu tidak ada dampak lainnya. Tempat lain sih nggak mengganggu aktivitas dia sih. Paling ya sih nggak mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Paling kalau dia overthinking kan mau tidur gitu paling sering itu kalau ketemu orang banyak gitu. Paling kalau dia mau tidur sih mungkin dia overthinking, kecemasannya berlebihan seperti saya bilang tadi, kayak dia susah. Kalau gangguan tidur sih nggak juga. Berarti saudara kakak tidak pernah cerita tentang kecemasannya kepada kakak? Kecemasan sih paling dia bilang aja sih perkataannya tidak menyakitkan nggak ke orang itu sih paling dia bilang gitu. Kalau untuk curhat-curhat yang sampai berjam sih enggak juga. Jadi apa pesan-kesannya kakak tentang saudara kakak mengalami kecemasan? Saran saya sih kita harus lebih lebih baik sih, harus menjalani hidup, enjoy gitu, menjalani hidup. Kesannya sih ini seperti saya bilang tadi, kita enjoy. Pesan dan pesan pesanku sih untuk dia mudah-mudahan kecemasannya ini berkurang, bisa menjalani dengan baik gitu, perlu cemas-cemas yang berlebihan. Oke, terima kasih kak atas informasinya yang telah diberikan kepada saya tentang saudara kakak yang telah mengalami masalah kecemasan yang mungkin dibilang berlebihan, dan juga terima kasih atas waktunya juga, dan ini juga sudah mungkin sudah 30 menit ya. Maaf banget kalau mengganggu waktunya kak. Terima kasih banyak dan semoga semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.